Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Sofi dalam acara podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Ya, podcast ini adalah program untuk kita bisa bincang-bincang bersama dokter-dokter kami di sini dan kita akan mengulas seputar program dan juga edukasi kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, Dr. Hari Agustino Edi. Ini adalah beliau dokter umum di Rumah Sakit Hermina ya dok ya. Beliau bertanggung jawab di ruang operasi kami dan juga masih berpraktek di ruang IGD dan juga poliklinik umum. Oke, nah siang hari ini dok aku tuh sebetulnya kita ngobrol santai aja ya, karena beberapa hari ini aku ngelihat banyaknya kasus kok kayaknya usia-usia dini ini udah mulai banyak yang terdiagnosa CKD ya atau apa itu singkatannya CKD? Kalau CKD sendiri sih chronic kidney disease ya, atau penyakit ginjal kronik. Iya betul, penyakit ginjal kronik ya. Bahkan sangat miris ya jika misalkan kita bisa melihat langsung usianya tuh usia-usia masih muda ya dok ya, usia produktif. Iya 20 tahunan. Nah itu tuh gimana sih dok bisa perjalanan terjadinya penyakit tersebut pada seseorang? Oke, jadi kalau tadi Mbak Sofi bilang CKD chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronik. Nah, kita ketahui dulu, jadi awalnya ada gagal ginjal akut dulu. Nah, setelah ada gagal ginjal akut, bisa misalnya dilakukan terapi, ternyata bisa kembali. Contohnya apa? Pada kasus-kasus yang penyebabnya, contohnya misalnya pasien ada kecelakaan, trauma pada saluran di ginjalnya. Ada juga yang misalnya ada sumbatan, misalnya tumor atau yang lain tuh bisa. Nah, ada juga yang ternyata akibat sesuatu, misalnya obat atau ada penyakit tertentu, itu bisa menjadi gagal ginjal akut. Nah, apabila diterapi dari awal, misalnya memang harus sampai cuci darah, kita follow up terus, misalnya dari 3 bulan pertama, 6 bulan, memang jika nanti hasil ureum kreatinin atau fungsi ginjalnya membaik, ya tidak usah dilakukan cuci darah kembali. Oh oke. Jadi artinya tidak selalu harus dilakukan cuci darah ya. Berarti tergantung dari bagaimana kerasnya atau krisisnya kondisi seseorang tersebut ya. Betul. Oke, nah gimana dok cara pencegahannya? Apalagi sekarang kita kan berbagai macam aneka ragam makanan, minuman dan juga gaya hidup ya. Betul. Jadi kalau untuk mencegahnya, kalau ada beberapa pasien saya yang dari usia muda di sekitar 20 tahun, paling muda bahkan ada yang kemarin sekitar 14 tahun. Nah, biasanya kalau seperti itu diawali dengan ada di usia muda bisa ada hipertensi atau darah tinggi. Nah, kan jarang tuh kalau pasien-pasien masih muda udah mempunyai darah tinggi. Nah, jika memang ada saudara atau anak yang mengalami seperti itu, sebaiknya di follow up. Seperti misalnya tensinya tinggi, bawa ke dokter anak. Kita tahu dokter anak tuh usia kan di bawah 18 tahun. Nah, makanya dari awal sudah dideteksi jika ada hipertensi atau yang lain. Nah, bisa dari makanan atau tadi dibilang gaya hidup atau misalnya faktor X lainnya. Nah, bisa kita lihat dari makanan yang sekarang banyak mengandung contohnya itu seperti makanan yang mengandung pengawet atau pewarna ya, pengawet. Bisa juga dari manis-manis, makanan yang mengandung manis-manis di kemudian hari. Anak-anak yang sudah mulai makan manis dari awal terus mulai obesitas, nanti apalagi ada genetiknya, misalnya ada penyakit seperti diabetes atau ada turunan hipertensi. Nah, dari pola hidup kecil ini yang sampai besar dewasa terus nggak dijaga, nah muncul penyakit turunan atau penyakit yang dibuat seperti diabetes atau hipertensi. Dimana kita tahu tuh diabetes penyebab utama pasien mengalami gagal ginjal. Yang kedua hipertensi. Yang ketiga bisa karena adanya sumbatan atau ada batu dari pola makan juga, seperti itu Mas Sofi. Oke, jadi diabetes, hipertensi, sama yang tadi dok? Bisa ada sumbatan atau infeksi ya, atau infeksi lainnya yang bisa malah memicu timbulnya gagal ginjal kronik ini ya. Betul. Oke, dan pastinya kita harus bisa cegah dari sekarang ya dok ya. Tadi dengan cara menghindari makanan-makanan pengawet, kemudian pewarna ya.
Nah dok, jika tahapan dari pasien tersebut memang harus dilakukan cuci darah, itu bagaimana sistem penanganannya di Rumah Sakit Hermina Bogor ini? Ya, jadi kalau pasiennya pertama misalnya pasien datang dari IGD, pasien ada dua, ada yang emergensi, ada yang tidak emergensi misalnya. Yang tidak emergensi saya maksud di sini misalnya ternyata sudah pernah didiagnosis dan dari hasil lab selama 3 bulan berturut-turut tidak mengalami penurunan fungsi ginjal. Nah, bisa dilakukan untuk melakukan cuci darah. Gimana caranya untuk pasien emergensi? Pasien datang didiagnosis, setelah didiagnosis kita konsul kepada dokter penyakit dalam. Dari penyakit dalam nanti setelah diputuskan untuk dilakukan cuci darah, kita harus inform concern sama keluarga. Karena keputusan cuci darah itu sangat krusial ya, dimana stigma orang di luar sana tentang cuci darah itu sangat mengerikan, akhir segalanya gitu. Tapi kalau kita tahu definisi dan perjalanannya, sebenarnya kita bisa tetap long life dan tetap sehat. Jadi bisa menjaga kualitas hidup seseorang itu dan keluarganya menjadi lebih baik ketimbang tidak dilakukan terapi yang maksimal. Seperti itu. Nanti dari IGD setelah dilakukan pemeriksaan semua didiagnosis, pasien harus membuat akses untuk dilakukan cuci darah. Kita bagaimana aksesnya itu ada 3. Bisa membuat yang pertama pasti CDL, kateter double lumen. Kateter double lumen ada 2 lagi, kateter double lumen dan kateter tunneling. Pemasangannya di jugularis di vena dekat leher. Setelah itu bisa dipasang simino namanya. Jadi bisa di lengan kiri atau kanan. Yang terakhir lagi itu bisa dilakukan, ini sebenarnya jarang dilakukan ya, cuman kalau emergensi bisa dipakai di femoral atau di pembuluh darah di sekitar paha kiri kanan. Setelah itu dijadwalkan, setelah dilakukan screening semua pemeriksaan lab, kita langsung bawa ke ruang hemodialisa atau ruang cuci darah. Biasanya tuh kalau untuk dilakukan cuci darah yang pertama itu 2 jam waktunya. 2 jam. 2 jam. Jadi pasien 2 jam dilakukan cuci darah. Nah, cuci darah itu gimana sih sebenarnya? Jadi menggunakan alat dan cairan-cairan dialisa. Pasien biasanya bisa tetap tidur, bisa tetap beraktivitas seperti kerja. Kerjanya apa misalnya? Seperti WFH atau tetap bisa beraktivitas, sebenarnya tergantung kondisi pasien masing-masing seperti itu. Oke, ya pastinya itu tahapan yang lanjut ya nanti mungkin perlu edukasi lebih detail lagi ya dok ya, kita bahas tentang penanganan ataupun tata cara. Yang pasti Rumah Sakit Hermina Bogor ini kita sudah melayani layanan hemodialisa ya, atau layanan cuci darah dan terbuka untuk umum ya dok ya. Betul. Bisa pakai BPJS nggak nih kira-kira? Bisa BPJS, kemudian juga bisa dijaminkan perusahaan atau asuransi, dan pastinya untuk pembayaran pasien umum juga bisa ya dok ya. Bisa. Nah, jam office hournya ini gimana dok? Jam pelayanannya? Biasanya jam pelayanan buka dari jam 7 sampai nanti sore jam 18 bisa. Atau bisa pasien-pasien yang sito atau segera kami tetap bisa melayani. Misalnya malam hari biasanya pasien-pasien yang membutuhkan hemodialisa atau cuci darah yang segera, masuknya nanti dari IGD. Nanti biar IGD yang berkoordinasi sama di ruang HD, ya nanti tinggal cuci darah seperti itu. Atau pasien-pasien yang traveling. Kalau pasien yang sudah sering cuci darah pasti hafal atau kenal dengan istilah traveling atau perjalanan. Bisa banyak pasien kami itu yang dari luar kota, dari Jawa, dari daerah Sumatera, dari mana-mana juga ada yang traveling akhirnya ke sini. Yang penting ada surat travelingnya, berkasnya lengkap, bisa tetap hemodialisa di situ. Jadi kayak semacam cuma buat transit doang ya? Ya betul. Misal liburan di Bogor ke rumah orang tuanya, nggak usah bingung. Jadi ke rumah orang tua atau ke rumah anak misalnya datang ke Bogor. Jadi kan pasti setiap pasien-pasien hemodialisa itu punya jadwal seminggu 2 kali. Nah bisa. Oke deh, kayaknya cukup jelas juga ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Boleh dong dok kita kasih motivasi untuk sahabat Hermina kita yang sedang melihat kita untuk bisa tetap sehat, juga terhindar dari berbagai paparan virus. Kira-kira tipsnya dari Dokter Hari untuk menjaga kualitas kesehatan seperti apa? Silakan. Oke, kalau untuk menjaga tetap kita sehat dan bisa tetap berkualitas untuk kehidupan kita, yang pertama harus tetap
menjaga diri dan menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang baik, terus olahraga yang cukup, dan mempunyai waktu istirahat seperti itu Mbak Sofi. Oke, jaga kualitas kesehatan dengan bisa menjaga diri kita sendiri ya. Betul. Oke deh, sip, thank you Dr. Haris. Terima Nanti kasih kita ya. ketemu lagi dengan waktu yang lebih panjang lagi. Siap. Sampai jumpa sahabat Hermina. Sehat selalu.